Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izhanata jahli annamsi man sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlan natala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti keraman khususan khasatan ila muslim ahli kitab nazam alala wa jami talamidi wa masyayikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamna wa alamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita meneruskan pelajaran yang mana pelajaran kita hari ini adalah kitab Nazam Matlab ya, Nazam Matlab yang mana insyaallah hari ini akan menerangkan metode mencari ilmu atau cara mencari ilmu. Sebelum saya terangkan, mari terlebih dahulu kita baca nazamnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kum mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasba fi buhuril fawaidi ana ngalafaida saben dina ing tambah sangka ilmu lan langi segarane faedah. Satu lagi. Wa kum mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasba fi buhuril fawaidi ana ngalap faedah saben dina ing tambah sangka ilmu lan langi segarane faedah. Jadi nazaman yang kita baca ini nazaman yang menerangkan metode mencari ilmu. Sebelum membahas lebih jauh, kita tahu bahwasanya mencari ilmu ini hukumnya wajib ya. Mencari ilmu ini hukumnya wajib ya, terutama yaitu ilmu agama. Bahkan Allah pun di dalam Al-Quran itu sudah berfirman di dalam Al-Quran tentang masalah kewajiban mencari ilmu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya pun juga sudah mengatakan tentang wajibnya mencari ilmu. Itu belajar atau mencari ilmu itu merupakan sebuah kewajiban. Bagi setiap manusia. Kenapa? Karena dengan belajar manusia itu bisa meningkatkan kemampuan. Dirinya. Dan dengan belajar manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak tahu. Nah, selanjutnya kita itu khususnya sebagai umat muslim haruslah
lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar, ya, dalam hal belajar. Karena apa? Karena di dalam agama Islam itu sudah dijelaskan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun telah menerangkan anjuran untuk menuntut ilmu di dalam Al-Qur'an, itu diterangkan di surat Al-Mujadalah. Sampeyan lihat ya, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fangsusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya apa? Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum, ketika dikatakan kepadamu, tafasahu fil majalisi. Tafasahu fil majalisi. Berbuatlah kejembaran di dalam majelis-majelis. Fafsahu, maka jembarkanlah. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan kamu. Wa idza qila, dan ketika dikatakan kepadamu, ungsuzu, berdirilah. Fangsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwasanya Allah terhadap sesuatu itu maha teliti dan maha bijaksana. Jadi di dalam Al-Qur'an itu Allah pun telah menjelaskan ya, telah menjelaskan tentang anjuran untuk menuntut ilmu. Nah, kutipan ayat tersebut yang saya katakan tadi ya, itu menerangkan bahwa betapa Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang itu kalau mencari ilmu, ini oleh Allah akan diangkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kita itu jangan sampai ragu, jangan sampai kita itu mamang. Kenapa? Yang berkata itu Allah. Kalau Allah yang berkata, saya semua benar, semua akan terbukti. Allah tidak pernah menipu hambanya. Apa yang Allah katakan itu semua benar. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu di dalam hadisnya juga mengatakan, waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang melewati jalan tujuannya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka orang tersebut akan dipermudahkan oleh Allah untuk menuju jalan ke surga. Nah, berhubung seperti itu, sangat wajibnya kita ini harus mencari ilmu. Makanya di dalam nazam kita, nazam alala itu dikatakan wa kumustabidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasba fi bukhuril fawaidi.
ana ngalap faedah saben dina ing tambah sangka ilmu lan ngelangi segarane faedah. Jadi, mengajilah, mengajilah kamu setiap hari untuk menambahi ilmu yang kau miliki. Lalu berenanglah di lautan faedahnya. Berenang di lautan faedahnya piye ya cara wong golek ngene ya golek iwak ya langsung jegura. Langsung jegura. Aja mung ingak-inguk nek dhuwur. Lah semono ka wong golek ngelmu ya aja gur ingak-inguk tok, jegura. Monggo nang pondok pesantren ngoten niku. Pados ilmu teng pondok pesantren. Tapi kaya wong nang pondok iki padha karo wong nglangi segarane ngilmu. Kon pondok pesantren gudange ngilmu, panggonane ngilmu. Lek ade iki belajar nek madrasah, iku mungkin paling ya sedina sewengi wektune belajar mung pinten? Paling sak jam. Niku elek dhewe nyang ndina. Ndina ade ngaji sak jam. Kadang kala apa jenenge? Seminggu budhal sepisan. Utawa kuwi budhal ping pindho sak wulan ora ngetok blas. Kuwi ning nggon desa, ning nggon kampung ngono kuwi. Lek ning nggon cedhek omah ngoten niku. Beda lek nek pondok wis iki karek nari. Karek nari awake setiap waktu enek pengajian, setiap waktu enek ngaji, enek majelis ilmu. Jadi enten TPA ngoten iki, utawa enten madrasah ngoten iki namung intine kanggo permulaan. Engko terusno, aja mung sampean puas sekolah nek madrasah, sekolah nek TPA. Lek wis lulus ning nggon TPA, lulus ning nggon madrasah, sampean terusne ngajimu nang nggon pondok pesantren ya. Sampai sampean dadi wong sing berilmu, tur ya iso ngamalne ngilmune, tur ya iso nyebarne ngilmu-ngilmune nang nggon tangga sekitare lan umume wong Islam kabeh. Ngono kuwi. Lah, sarane adik iki ndina niku kon golek tambahi ngilmu. Disuruh untuk mencari tambahan setiap hari. Ilmu yang telah kita dapat, itu kita carikan tambahan. Maka kita harus tahu bahwasanya belajar ilmu itu tidak cukup. Tidak cukup hanya kamu pelajari di madrasah, di kelas itu tidak cukup. Nanti di rumah perlu kamu ulang lagi. Keterangan-keterangan yang sudah disampaikan guru, ini perlu kamu ulang-ulang lagi. Perlu kamu ulang-ulang lagi, dan kitabnya perlu sampean buka lagi, dipelajari lagi. Kenapa? Karena ilmu itu bagaikan hewan liar. Hewan liar. Nah, hewan liar itu bila tidak dijaga dengan baik, kamu tidak menjaganya dengan baik, maka akan kabur ketika ada kesempatan. Ketika kamu lengah, dia akan melarikan diri. Nah, tapi bila kamu jaga dengan baik, binatang yang liar tadi, hewan yang liar tadi itu kamu jaga dengan baik. Kamu masukkan kurungannya, istilahnya hewannya itu burung, kamu masukkan di sangkarnya atau kurungannya. Di situ kamu siapi makanan, minuman, dan juga kamu mandikan kalau waktunya mandi.
dan kamu dekati, niscaya lama-kelamaan hewan tersebut akan menjadi lunak, akan menjadi jinak. Dan apabila sudah jinak, maka dia akan datang kapanpun kau mau ia datang. Jadi ilmu yang telah kita dapatkan itu wajib kita jaga. Wajib kita jaga dengan memperbanyak mutolaah. Mutolaahnya apa? Ya kuwi disinau neh. Disinau bolak-balik. Disinau bolak-balik terus mencatat. Mungkin yang inti-intinya itu kamu catat. Dengan mencatat ini nanti kita akan bisa hafal. Akan bisa ingat pelajaran tersebut. Dan juga sampean murojaah. Umpama hafalan ya jangan cuma sekali. Mungkin sampean ulangi sampai 100 kali ya, atau lebih, atau minimal minimal 20 kali, 25 kali ya, 25 kali. Pak insya Allah pelajaran-pelajaran yang membutuhkan hafalan itu kalau kamu baca saja berulang-ulang mungkin sampai 100 kali. Ini walaupun kamu tidak menghafalkan tuh akan hafal sendiri. Sendiri. Jadi caranya seperti itu. Caranya supaya apa? Ketika nanti suatu saat kita membutuhkan ilmu kita akan datang. Ya seperti hanya tadi burung yang masih liar, mungkin kita itu menemukan burung yang masih liar, kayaknya bisa kita tangkap. Ini nanti ya harus kita jaga, kita masukkan sangkar, kita kasih makan, kita kasih minum. Kalau tidak seperti itu, kita dapat burung yang masih liar. Setelah sampai di rumah, kita biarkan saja, kita taruh, kita biarkan, nggak dimasukkan sangkar, nggak dikasih makan, ya dia kabur. Akan tetapi kalau kita itu merawatnya, menjaganya, lama-kelamaan dia akan jinak, dan ketika kita membutuhkan untuk bermain-main dengan dia, mungkin kita lepaskan, dia terbang, kita panggil lagi, dia pasti akan datang. Karena apa? Dia sudah merasa nyaman dengan sampean. Nah begitu juga masalah ilmu tadi. Kalau kita ini setelah diajari guru, kita ulang-ulang ya, terus kita bahas dengan teman-teman kita. Ini lama-kelamaan ilmu itu akan melekat di hati kita. Dan kalau sudah melekat, sewaktu-waktu kita itu membutuhkan, dia akan hadir. Nah, setelah mendapatkan ilmu yang satu, itu kita jangan puas. Jadi setelah mendapatkan ilmu, mungkin kemarin kita diajari oleh guru kita. Nah, akhirnya kita ulang-ulang, kita menjadi hafal dan juga paham. Nah, setelah itu jangan kita itu puas dengan ilmu yang telah kita dapatkan itu. Kita harus menambahkannya setiap hari. Karena apa? Karena ilmu yang kita dapatkan seberapa tinggi pun pasti lebih banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Ya, perlu diingat ya,
Perlu diingat, kita itu wajib menambahkan ilmu baru itu setelah ilmu yang kita punya benar-benar sudah terjaga, sudah benar-benar aman, tidak akan lepas dari kita. Jangan sampai hari ini kita mempelajari bab khobar ya, bab khobar kita pelajari hari ini, tapi bab i'rab mm, yang kemarin kita pelajari itu sudah kabur, kita sudah tidak ingat. Atau mungkin yang belajar masalah ilmu fikih, yang belajar ilmu fikih sekarang diterangkan masalah rukun-rukunnya sholat. Diterangkan rukun-rukunnya sholat. Nah, kemarin diterangkan tentang syarat-syaratnya sholat. Maka ya jangan sampai ketika kita diterangkan rukun-rukunnya sholat atau fardu-fardunya sholat, tentang syarat-syaratnya sholat yang diajarkan kemarin kita sudah tidak ingat. Itu jangan sampai. Atau bagi santri yang sudah waktunya pelajaran alfiyah ya. Bagi santri yang sudah pelajarannya alfiyah, itu ketika menekuni belajar alfiyah, jangan sampai meliti yang tahun kemarin itu dihafalkan itu hilang. Jadi selalu pertahankan. Pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan guru-guru kita itu selalu kita pertahankan dan kita tambah terus. Keilmuan kita tambah terus. Karena apa? Ilmu kita itu kalau dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah itu tidak ada apa-apanya, masih belum seberapa. Jadi kita harus selalu menambah keilmuan kita biar kita menjadi orang yang banyak ilmunya, yang akhirnya dengan banyak ilmunya kita ini kemuliaannya semakin hari semakin bertambah. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu yang termasuk gudangnya ilmu, itu pun oleh Allah masih tetap diajari berdoa yang isinya yaitu meminta tambahan ilmu. Apa doanya? Yaitu Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma nafi'a ya kan? Rabbi zidni ilman nafi'a. Itu doa yang selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu meminta kepada Allah untuk ditambah ilmu manfaatnya. Itu termasuk doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi itu ya caranya atau metodenya mencari ilmu itu seperti itu. Setiap hari kita harus mencari tambahan ilmu. Nah, ilmu yang kita dapat hari ini jangan sampai besok itu sudah lupa. Nah, besok sudah lupa. Usahakan pelajaran hari ini kita pelajari. Pelajaran yang kemarin kita masih ingat. Bahkan pelajaran yang kemarin-kemarinnya kita masih ingat. Jadi usahakan seperti itu. Itu saja ya mungkin keterangan hari ini. Mari kita teruskan sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana
hukumnya mencari ilmu agama. Bagaimana hukumnya mencari ilmu agama? Pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2. Ketika kita oleh sang guru diajari suatu ilmu hari ini, seharusnya ilmu yang telah diajarkan kemarin itu harus bagaimana? Pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu kan termasuk ayat yang menganjurkan untuk mencari ilmu dan sekaligus memberi informasi bahwasanya orang-orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini merupakan perkataan siapa? Pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan yang nomor 4. Man salaka tariqan ya tamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan al jannah. Ini termasuk perkataan siapa? Tadi kan sudah saya terangkan toh. Pertanyaan yang nomor 5. Yang diibaratkan bagaikan hewan liar, bila tidak dijaga dengan baik maka akan kabur melarikan diri, dan bila dijaga dengan baik dengan pemeliharaan yang baik maka akan lambat laun menjadi jinak. Ini perumpamaan apa? Perumpamaan apa? Itu saja ya pertanyaannya. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.